Rahasia Rosario Suci Mawar ke-13. Bapa kami, dua kata yang begitu sederhana, namun di baliknya tersembunyi misteri kasih dan kekuatan yang tak terukur. Bapa kami. Doa ini bukan berasal dari akal manusia, melainkan diajarkan langsung oleh Yesus Kristus, Sang Guru Ilahi, sebagai jalan untuk berbicara langsung dengan Allah yang hidup. Makna sapaan, Bapa. Ketika kita mengucap kata Bapa, kita tidak sedang menyebut nama yang biasa. Kita sedang mengakui kebesaran dan kesempurnaannya. Kita berbicara kepada Sang Pencipta semesta, yang dari kasih-Nya melahirkan Putra Tunggal yang sehakikat, sekuasa, dan setara dalam kasih serta kebijaksanaan. Dan dari cinta antara Bapa dan Putra, mengalirlah Roh Kudus, nafas kehidupan yang menyucikan dan menuntun seluruh ciptaan. Ketika kita berkata Bapa, kita sesungguhnya menyapa kasih itu sendiri. Kita memanggil sumber dari setiap napas kehidupan kita. Arti Bapa kami, kata kami berarti bahwa Allah bukan hanya Bapaku atau Bapamu, melainkan Bapa seluruh umat manusia. Ia adalah Bapa yang menciptakan kita dengan tangan kasih, menopang kita dalam kelemahan, dan menebus kita dengan darah putranya sendiri. Ia adalah Bapa yang penuh kerahiman bagi para pendosa, dan sahabat sejati bagi mereka yang hidup dalam kejujuran dan kasih. Dalam sapaan sederhana itu, terkandung persaudaraan universal. Kita semua anak-anaknya, satu keluarga dalam Kristus. Arti, yang ada di surga. Saat kita berkata, yang ada di surga, kita sedang meninggikan pandangan kita ke arah kemuliaan yang sempurna. Kita mengakui bahwa Allah melampaui batas dunia ini. Dia bukan sekadar sosok jauh di langit, tetapi kehadiran yang meliputi segalanya. Dialah Dia yang ada, sumber segala kehidupan, keberadaan yang melampaui waktu dan ruang. Dia bersemayam dalam terang abadi, namun juga hadir dalam sunyi hati manusia yang berdoa. Surga bukan sekadar tempat, melainkan keadaan di mana kehendak Allah benar-benar terlaksana. Maka saat kita menyebut yang ada di surga, kita memohon agar hati kita menjadi tempat kediamannya di dunia ini. Makna setiap permohonan dalam doa ini, dimuliakanlah namamu. Kita mengakui kekudusan dan keagungan nama Allah, serta berjanji untuk hidup sesuai kehendaknya. Datanglah kerajaanmu. Kita rindu agar kasih dan keadilan Allah berkuasa di bumi, seperti di surga, agar dunia dipenuhi damai dan kebenaran. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita menyerahkan rencana hidup kita kepada Allah, percaya bahwa kehendaknya selalu lebih baik daripada keinginan kita sendiri. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kita menaruh harapan pada penyelenggaraan ilahi. Bukan hanya rezeki jasmani, tetapi juga rezeki rohani, kekuatan, kedamaian, dan iman untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Inilah jantung doa Kristen, pengampunan. Kita bersujud di hadapan kerahimannya, sambil belajar menyalurkan kasih yang sama kepada sesama. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Puncak iman dan kepercayaan kita, mengakui bahwa hanya Allah yang mampu menjaga kita dari kegelapan. Kita memohon agar hati kita selalu dibimbing menuju terang kasih-Nya. Penutup dan refleksi Yesus sendiri memuliakan Bapanya dengan doa ini, dan Ia mengajarkannya kepada manusia, agar kita pun dapat berbicara kepada Allah dengan penuh kasih dan keyakinan. Doa Bapa kami adalah undangan untuk berjalan bersama Tuhan, bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati yang tulus dan pikiran yang sadar akan kehadirannya. Setiap kali kita mengucapkannya dengan sungguh, kita sedang menapaki tangga menuju hati Allah. Jadi ucapkanlah doa ini sesering mungkin, dengan hormat, dengan keheningan, dan dengan cinta yang sama, seperti saat Yesus mengajarkannya. Karena sesungguhnya, Bapa kami bukan sekadar doa, Ia adalah jalan menuju hati Allah sendiri. We could do this.